السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, mitra edisi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali meneruskan penjelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram pada bab Al-Adahi, yang mana hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita semua hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana seorang sahabat Rasulullah yang bernama Jundub bin Sufyan menceritakan bahwa ia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Adha, dan setelah Rasulullah menyelesaikan salatnya, beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih. Artinya kambing ini disembelih sebelum beliau menyelesaikan salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla as-salati falyadhbah syatan makanaha." Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaklah ia menyembelih kambing yang lain sebagai ganti daripada sembelihan yang dilakukan sebelum waktunya. Wa man lam yakun dzabaha falyadhbah ala ismillah. Dan siapa yang ingin menyembelih dan memang belum menyembelih, maka hendaklah ia menyembelih dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan pada hadis sebelumnya, yaitu dengan mengucapkan bismillah atau menambah bismillahi wallahu akbar, atau membaca doa selain daripada bismillah yang memang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis ini dijadikan rujukan oleh para ulama dalam menentukan bahwa kurban termasuk dalam ibadah-ibadah yang muaqqatah, termasuk ibadah yang telah ditentukan waktunya. Artinya, ketika kurban itu dilakukan sebelum waktunya atau setelah berlalunya waktunya, maka hewan yang kita sembelih tersebut tidak terhitung sebagai kurban. Dari hadis tadi, secara zahir menjelaskan bahwa al-ibtida' waktu dhabhil udhiyah ba'da salati Idul Adha. Ya, bahwasanya permulaan seseorang boleh menyembelih kurbannya itu setelah imam menyelesaikan salat Idul Adha, walau qabla al-khutbah, meskipun sebelum khutbah. Dan bagi orang yang berada di suatu tempat di mana ia tidak bisa hadir bersama kaum muslimin
untuk melaksanakan salat Idul Adha, maka orang yang seperti itu keadaannya memperkirakan waktu yang mana waktu itu diperkirakan imam telah selesai melaksanakan salat Idul Adha-nya, kemudian ia menyembelih hewan kurbannya. Terkait dengan awal pelaksanaan atau pemotongan hewan kurban, jika merujuk pada hadis tadi, setelah selesai melaksanakan salat. Namun para ulama dalam beberapa pendapat yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam, ada yang berpendapat bahwa annal waqta yadkhulu binahril imam, bahwasanya waktu penyembelihan itu dimulai ketika imam sudah menyembelih hewan kurban, artinya setelah khutbah dan imam sudah menyembelih baru kemudian yang lain bisa menyembelih. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan yabtadi'u biwaqti salatil Id. Awalnya permulaan waktu menyembelih itu ketika sudah masuk waktu salat Id. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, bintihai salatil Id, dengan berakhirnya salat Id. Dan pendapat inilah yang ditarjih, yang dikuatkan oleh Syekh Al-Bassam. Beliau mengatakan wa huwa as-sahih alladhi yadullu alaihi al-hadits. Dan inilah pendapat yang sahih berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Salah satunya adalah hadis yang kita bacakan tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya setelah salat. Ada kemungkinan bahwa kambing tadi disembelih pada saat beliau sedang melaksanakan salat, atau ada kemungkinan lain kambing itu disembelih sebelum beliau melaksanakan salat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum secara umum. Beliau tidak memerinci atau bertanya apakah ini disembelih pada saat saya salat atau sebelum saya salat. Beliau memutlakkan hukumnya bahwa ini tidak sah kurbannya. Dan di dalam kaidah disebutkan tarkul istifsal fi makanil ihtimal yanzilu manzilatal umumi fil maqal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta pemerincian pada keadaan-keadaan yang muhtamal, keadaan-keadaan yang memiliki beberapa kemungkinan seperti tadi, ada kemungkinan disembelih pada saat beliau salat, ada juga kemungkinan sebelum salat, bahkan ada kemungkinan sebelum terbit matahari. Namun Nabi tidak memerinci dan tidak bertanya, ini disembelih sebelum salat atau saat saya salat atau sebelum terbitnya matahari. Maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti ini, tidak meminta pemerincian, maka yanzilu manzilatal umumi fil maqal. Maka hukum yang beliau sebutkan itu berlaku umum pada semua keadaan. Sedang salat, sebelum salat, ataupun sebelum terbitnya matahari. Makanya Syekh Al-Bassam kemudian menguatkan pendapat yang terakhir bahwa permulaan waktu menyembelih kurban yaitu bintihai salatil Id. Adapun akhirnya, batas akhir penyembelihan kurban, ada dua pendapat di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa annahu yantahi bi ghurubil yaumits tsani asyar min Dzulhijjah, dengan terbenamnya matahari pada tanggal 12 Zulhijjah. Kemudian pendapat yang lain, itu pendapat al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama lain, mengatakan bahwa yang tabdu ila ghurubil yaumits tsalits asyar, tetap berlaku waktu penyembelihan kurban hingga terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Perlu diketahui bahwa pergantian hari dalam bulan
Qamariyah, dalam bulan Hijriyah, itu dihitung pada saat terbenamnya matahari. Dan semua ibadah yang terkait dengan waktu, ya baik itu haid, talak, iddah dalam talak, ya semua dihitung berdasarkan hitungan Hijriyah. Dan pendapat Imam Syafi'i, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu yaumit tasyriki dzabhun. Semua hari-hari tasyrik itu adalah hari di mana seseorang dibolehkan menyembelih hewan kurbannya. Ya, jadi tidak hanya pada tanggal 10, 11, 12, tapi 10, 11, 12, 13. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, Innal ayam ats-tsalatsa takhtassu bi kauniha ayyam mina wa ayyam tasyrikin wa yahrumu shaumuha. Sesungguhnya hari-hari yang tiga itu memiliki kekhususan sebagai hari-hari di mana para kaum muslimin yang sedang melaksanakan haji mereka berada di Mina. Wa yushra'u takbir fiha, dan disyariatkan bertakbir pada hari-hari tersebut. Fahiya ikhwatun fi hadhil ahkam. Jadi hari-hari tasyrik itu adalah hari yang sama hukumnya dengan hari nahar, ya, hari penyembelihan. Fa kaifa taftariqu fi jawazi dzabhi bighairi nassin wala ijma'. Bagaimana kemudian dibedakan 10, 11, 12 dengan hari yang ke-13, padahal itu semua adalah hari yang hukum-hukumnya disamakan di dalam syariat. Ya, dan di dalam kaidah fikih disebutkan bahwa sesuatu yang disamakan oleh syariat tidak bisa dibedakan kecuali ada dalil yang secara khusus membedakannya. Sebagaimana halnya hukum yang berlaku kepada laki-laki itu juga yang berlaku kepada perempuan, dan tidak bisa kita pisahkan dan bedakan kecuali jika ada dalil yang membedakannya. Karena secara asal syariat menyamakannya. Ada beberapa keadaan di mana dibedakan laki-laki dan perempuan, maka kita membedakannya juga. Ya, seperti misalnya ya kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan yang belum mengkonsumsi ASI. Warisan, ya ada beberapa yang dibedakan, tapi selain yang dibedakan maka dia disamakan. Ya, kemudian disebutkan juga di dalam hadis ini bahwa siapa yang menyembelih sebelum waktunya dan dia menyembelihnya niatnya memang ingin berkurban, maka hendaklah dia mengganti falyadbah syatan makanaha. Ya, maka hendaklah dia, ya kalau dia menyembelih setelah waktunya, ya dia menyembelih setelah waktu pelaksanaan kurban tersebut, ya tentunya dia sudah apa yang dia sembelih sudah tidak terhitung sebagai kurban. Tapi kalau dia menyembelih masih dalam waktunya, maka tentu hewan yang ia sembelih terhitung sebagai hewan kurban. Ya, jadi misalnya ia menunda, ya di dalam hadis tadi disebutkan, ya siapa yang menyembelih sebelum waktunya maka hendaklah ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Hendaklah ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Ini bisa ia lakukan pas pada waktu-waktu yang memang masih disyariatkan menyembelih, atau mungkin juga bisa ia lakukan setelah hari-hari di mana seseorang menyembelih. Maka kalau penyembelihan itu terjadi dalam hari-hari tasyrik maka masih terhitung sebagai kurban. Tapi kalau penyembelihan dilakukan setelah hari tasyrik maka sudah tidak terhitung sebagai kurban. Kemudian hadis yang berikutnya mengenai cacat yang terdapat pada hewan kurban yang menghalangi sahnya kurban kita. Anil Barra bin Azib radhiyallahu an, dari Barra bin Azib semoga Allah meridainya, ia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berdiri di tengah-tengah kami, kemudian beliau bersabda, arba'un la tajuzu fid dhahaya. Ada empat cacat yang tidak boleh ada dalam hewan kurban. Kata-kata empat di sini atau penyebutan bilangan di dalam nas-nas, ya baik itu dalam ayat dan hadis, itu terkadang ada mafhumnya, ya terkadang ada mafhum mukhalafahnya, bahwa berarti tidak ada tambahan, hanya empat saja. Tapi terkadang juga tidak ada mafhumnya. Artinya meskipun di sini disebutkan empat, tapi bukan berarti hanya empat. Nah di sini memang disebutkan empat, tapi empat ini sebagai aib minimal. Artinya aib-aib yang setara dengannya atau yang lebih parah dengan itu juga masuk di dalam atau diikutkan hukumnya di dalam empat cacat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu auruha. Ya, yang tidak bisa melihat, al-aura' itu yang tidak bisa melihat salah satu matanya. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memutlakkan, ya. Jadi tidak semua yang tidak bisa melihat, yang buta sebelah matanya, tidak semuanya tidak boleh dijadikan sebagai kurban, karena ada lanjutannya, al-bayyinu auruha, yang benar-benar nampak cacat tersebut. Ya, artinya kalau tidak nampak, ya, kadang dia tidak bisa melihat sebelah matanya, tapi tidak nampak, ya, tidak nampak. Maka yang seperti ini tidak termasuk cacat yang menghalangi. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menukilkan penjelasan para ulama terkait dengan seperti apa batasan, ya, atau kriteria al-auru al-bayyinu auruha, yang buta sebelah matanya dan nampak. Beliau mengatakan yakunu bayanul auri biwahidin min amrain. Nampaknya cacat pada mata itu dilihat dari dua keadaan. Imma an takuna al-ain qad nata'at. Ya, bisa matanya memang sudah tertutup sebelahnya, itu bayyin dari jauh saja, ya, tanpa kita melihat dari dekat kita sudah, oh ini aur dan bayyin aurah, sudah tertutup. Kemudian yang kedua, yang sebaliknya, ya, sangat nampak, ya, menonjol keluar, dan hal itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa melihat, ya, barazat, ya, menonjol keluar. Jadi itu juga menunjukkan bahwa tidak bisa melihatnya atau cacatnya sangat nampak. Nata'at yang tadi disebutkan itu barazat, kemudian in khasafat itu tertutup, ya. Jadi bisa karena in khasafat tertutup, ya, atau karena keluar tidak sama dengan yang di sebelahnya. Kemudian yang kedua, wal maridatu al bayyinu maraduha. Kemudian yang sakit dan nampak betul sakitnya. Ada empat di sini, ya, ada empat kriteria dalam menentukan, ya, apakah hewan ini sakit dan betul-betul nampak sakitnya. Yang pertama bisukhunah, idza amsakaha, ya, dengan panasnya tubuh binatang tersebut ketika dipegang. Ya, panas di sini maksudnya panas karena sakit. Kemudian yang kedua bil khumul. Ya, khumul itu malas. Ya, artinya tidak aktif sebagaimana teman-temannya. Ya, sebagaimana hewan-hewan kurban yang lain yang bersama dengan hewan tersebut. Kemudian yang ketiga biqillatil akal. Ya, tidak makan atau sedikit sekali makannya. Atau yang berikutnya apa yang nampak pada kulitnya, ya, ada misalnya, ya, yang nampak pada kulitnya
luka dan sebagainya yang memang betul-betul nampak, ya, maka ini masuk di dalam al-maridatu al-bayyinu maraduha. Wal arja'u al-bayyinu dalauha. Kemudian yang pincang yang benar-benar nampak pincangnya. Ya, dan dijelaskan batasannya adalah la tutikul masya ma'as sahihah. Dia tidak bisa berjalan dengan kawanannya yang sehat, yang tidak pincang. Artinya dia selalu berada di belakang. Karena kadang juga ada hewan pincang tapi kalau jalan meskipun tertati-tati dia bisa bersama dengan kawanannya. Kemudian al-kabiratu allati la tunki, yang sudah sangat tua dan tidak memiliki sumsum. Kata-kata al-kabirah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam penjelasan Bulughul Maram. Ya, al-kabirah ini adalah wasfun tardi. Ya, dia adalah sifat yang tidak memiliki mafhum. Artinya kalau ada yang, jadi ada hewan yang usianya sudah tua tapi masih memiliki sumsum, itu masih bisa dijadikan sebagai kurban. Jadi yang manatul hukum, illatul hukum, ya, sebab adanya hukum di sini adalah la tunki, dia tidak memiliki sumsum. Ya, namun kebanyakannya yang sudah sangat tua itu yang tidak memiliki sumsum. Ya, ini yang penting untuk diperhatikan ketika kita berkurban. Jangan sampai kita berkurban ternyata pada hewan yang kita kurbankan terdapat salah satu di antara 4 cacat ini, atau terdapat cacat yang setara dengan ini atau lebih parah dengan yang 4 tadi. Kemudian ada permasalahan terkait dengan ini, yaitu bagaimana jika hewan yang sudah kita beli, ya, atau sudah kita niatkan untuk kita kurbankan, namun ternyata sebelum penyembelihan ada cacatnya. Artinya cacat itu terjadi pada saat kita menunggu penyembelihan hewan kurban. Di dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang pertama, tidak bisa terhitung sebagai kurban. Artinya tetap saja disembelih tapi tidak terhitung sebagai kurban. Kemudian pendapat yang kedua, ya, tetap terhitung sebagai kurban dengan syarat, ya, dengan syarat bahwa cacat itu terjadi bukan karena kelalaian kita, ya, dan bukan juga, ya, artinya cacat itu terjadi murni di luar daripada perkiraan kita, ya. Artinya kita sudah berusaha menjaganya tapi ternyata cacat itu terjadi, ya, bimasyiatillah, ya. Maka yang seperti ini, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat masih tujzi, ya, masih mencukupi untuk dijadikan sebagai kurban, ya, terutama lagi pemiliknya sudah berniat untuk mengorbankannya dan cacat itu terjadi tidak karena kelalaiannya. Kemudian usia, ya, hewan yang kita kurbankan. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah, janganlah engkau menyembelih kurban kecuali musinnah. Ya, musinnah ini istilah untuk unta, ya, untuk sapi dan untuk kambing. Musinnah untuk unta itu yang sudah sempurna umurnya 5 tahun. Musinnah untuk sapi yang sudah sempurna 2 tahun. Sedangkan musinnah untuk kambing itu yang sudah sempurna 1 tahun. Illa an ta'sura alaikum, kecuali jika kalian kesulitan, fatadbahu jaz'atan min ad-dha'n. Kecuali jika kalian kesulitan, maka boleh bagi kalian menyembelih
jaz'ah, ya, domba, ya. Meskipun hanya berumur 6 bulan. Ya, jaz'ah ini domba yang berumur 6 bulan. Ya, jadi kambing ini ada dua, ya. Ada al-ma'iz dan ada ad-dha'n. Ya, ma'iz itu kambing, ya, kambing Jawa atau kambing apa namanya. Ya. Kemudian ad-dha'n ini domba. Nah, ini ada kadang dibedakan antara kambing dekat dengan domba dalam beberapa hukum. Jadi itu terkait dengan umur, ya, terkait dengan umur. Kemudian kadang juga ditanyakan, ya kebetulan di sini kita bahas terkait dengan kambing dengan domba. Ada juga yang, ya, ini kan secara fisik sebenarnya ada perbedaan antara domba dengan kambing yang biasa kita lihat. Hal ini juga dibahas bagaimana sapi dengan kerbau, ya, sapi dengan kerbau. Nah, ini ada yang memasukkan kerbau sama hukumnya dengan sapi, sebagaimana halnya juga domba dengan kambing. Ya, tapi ada juga yang tidak memasukkannya dan mengatakan bahwa kerbau ini adalah hewan yang tidak masuk di dalam golongan sapi tadi. Nah, namun alhamdulillah yang lebih mudah kita dapatkan adalah sapi, sehingga tidak perlu kita berkurban dengan kerbau yang justru bisa membuat kita ragu-ragu apakah sah kurban kita atau tidak. Kemudian hadis yang berikutnya tentang pembagian hewan kurban. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, ia berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku an aquma ala buduni, agar aku menghadiri atau berdiri di sisi buduni, ya, unta yang beliau unta yang akan disembelih. Di sini disebutkan unta ini disembelih sebagai hadiyun, ya, di dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan hukum-hukum dalam hadiyun itu sama hukum-hukum dengan kurban. Wa an aqsima luhumaha, dan Nabi memerintahkan agar aku membagikan dagingnya. Wa juludaha, dan kulitnya. Wa jilalaha, bahkan jilal itu adalah penutup, ya, dia bukan bagian dari unta tersebut, dia adalah penutup yang biasa digunakan untuk menghindarkan unta tersebut dari panas ataupun dari kedinginan. Itu pun kata Rasulullah juga dibagi alal masakin, kepada fakir miskin, wala u'tiya fi jazaratiha syai'an minha, dan Nabi mewanti-wanti dan melarang untuk memberikan kepada penyembelihnya ataupun orang-orang yang memotong-motong dagingnya sedikit pun dari hewan kurban tersebut sebagai upah, ya, sebagai upah. Adapun diberikan sebagai sedekah, ya, kalau misalnya mereka adalah fakir miskin atau diberikan sebagai hadiah, maka hal yang seperti itu dibolehkan. Tapi sebagai upah tidak boleh. Karena kalau kita mengupahkan, menjadikan daging kurban itu sebagai upah, maka secara makna ini sama dengan ar-ruju'u bis sedekah, mengambil kembali apa yang sebenarnya ia telah sedekahkan. Ya, karena kalau kita mau memberikan upah, maka jangan kita ambil dari harta yang sudah kita sedekahkan. Itu sama halnya kita memberikan kepada fakir miskin sejumlah uang, kemudian fakir miskin itu kita sedekahkan kepada fakir miskin sejumlah uang, kemudian fakir miskin itu kita panggil ke rumah untuk bekerja dan kita katakan upahnya dari sedekah yang saya sudah berikan kepada engkau. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa, ya, disunnahkan, ya, yang menyembelih membagi 3, ya, sepertiga dia makan, sepertiga dia sedekahkan, dan dia hadiahkan kepada orang-orang yang tidak tergolong fakir miskin, tapi mungkin adalah tetangganya, keluarganya, atau orang-orang yang ada di
sekitar dia. Ya, kemudian di sini juga bolehnya mewakilkan, ya, bolehnya mewakilkan kepada seseorang ketika kita tidak bisa menghadiri, maka disunnahkan untuk kita mewakilkan, ya, kepada orang lain. Kemudian kulitnya ini yang kadang jadi permasalahan, ya. Kulitnya wa anna juludaha la tuba. Kulitnya tidak dijual, bal yakunu masrafuha masrafa luhumiha. Ya, posisi kulit itu sama dengan posisi daging, bahwa semua termasuk yang harus dibagi. Ya, tapi kalau misalnya fakir miskinnya mau menjual, ya silahkan. Atau yang mendapatkan pembagian itu tidak masalah dia jual. Ya. Dan tidak boleh juga dijadikan kulit itu sebagai upah. Ya, kita berikan kepada dia sebagai pembagian sebagaimana kita membagikan daging. Ya, bahkan bukan hanya kulitnya, ya, jilalnya tadi pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibagi. Kemudian yang terakhir jumlah, ya, dan ini saya kira sudah masyhur adanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami menyembelih pada tahun pelaksanaan perjanjian Hudaybiyah al-badanata an sab'ah. Ya, satu ekor unta itu mencukupi untuk 7 orang. Maksudnya apa? Pembiayaannya dilakukan oleh 7 orang. Tidak boleh lebih, tapi kalau tidak mencukupi maka tidak apa-apa. Ya, misalnya mau berkurban ternyata hanya 3 orang yang membiayai 1 ekor sapi atau 1 ekor, maka tidak ada masalah. Tapi lebih tidak boleh. Jadi patungan misalnya satu sekolahan untuk membeli 1 ekor sapi, ya, maka itu adalah sembelihan biasa dan tidak termasuk dalam kategori kurban. Wal baqarata an sab'atin, demikian mencukupi dibiayai oleh 7 orang. Adapun kalau kita mau mengikutkan keluarganya, ya, mengikutkan keluarga kita agar dia juga mendapatkan pahala dari kurban yang kita sembelih, maka itu dibolehkan dan disepakati jika yang disembelih itu adalah kambing. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad. Ini dari Muhammad dan dari keluarganya. Bahkan yang seperti itulah yang disunnahkan, ya. Kita menyembelih, ya, kemudian kita ikutkan keluarga kita. Kemudian dalam sapi juga, ya, berdasarkan pendapat yang kuat juga dibolehkan mengikutkan keluarga kita, karena secara hukum asal sapi dengan kambing dengan sapi itu sama hukumnya. Kalau orang yang berkorban dengan kambing boleh mengikutkan keluarganya dalam hal pahalanya, bukan dalam hal pembiayaannya. Pembiayaannya seperti tadi, kambing 1 orang, sapi dan unta 7 orang. Ya, ada yang berpendapat bahwa dan ada hadisnya unta bisa 10 orang, tapi hadis yang paling terakhir itu adalah 7 orang, sehingga ini yang dikuatkan oleh para ulama dan ini pula yang masyhur di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala al-shawab. Larangan potong kuku dan rambut. Ya, terdapat di dalam hadis yang sahih di antara yang diriwayatkan di dalam Imam Muslim bahwasanya idza dakhalat al-ashru, ya, kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, wa arada ahaduhum an yudhi fala yalmas atau fala ya'khud min sya'rihi wa basharihi. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga al-far masuk di dalamnya. Ya, jika salah seorang di antara kalian telah masuk pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maksudnya sudah terbenam hilal Zulqa'dah, dan ia berniat untuk berkurban, maka janganlah ia mengambil rambutnya. Ya, rambut di sini semua, ya, kepala dan yang lainnya, sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan hadis ini. Ya, makanya ada di situ wabah syarihi. Ya, masyar itu kulit.
Maksudnya rambut yang tumbuh pada kulit-kulit yang lain, ya. Dengan syarat dia ingin berkurban, ya. Maksudnya dia ingin membiayai penyembelihan hewan kurban. Jadi keluarga kita yang kita ikutkan tidak masuk. Ya, yang dilarang untuk melakukan seperti ini hanya orang-orang yang hendak berkurban. Ya, yang hendak berkurban. Kemudian juga memotong kuku, ya, juga tidak dibolehkan. Dan hikmahnya, ya, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, yaitu ini adalah salah satu bentuk penyerupaan dengan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan Syekh Muhammad Al-Utsaimin berpendapat bahwa larangan di sini bermakna at-tahrim, tidak bermakna pengharaman, karena memang seperti itulah asal daripada suatu larangan. Bagaimana dengan orang yang awalnya tidak berniat kurban, ya, tapi begitu tanggal 9 Zulhijjah misalnya atau tanggal 8 Zulhijjah ada uang, kemudian dia ingin berkurban, sebelumnya mungkin sudah mencukur dan sebagainya, maka ya, larangan ini tertuju pada saat dia berniat. Makanya di dalam hadis itu dikatakan wa arada an yudhi, dan dia ingin berkurban. Jadi larangan itu tertuju pada saat kita sudah punya niat. Jadi kalau dia punya niat di pertengahan di tanggal 8 atau tanggal 9, maka pada saat itulah dia tidak melakukan larangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau menamakan anak, Ustaz, apakah itu sunnah? Kita ini sekarang ini terjadi setelah anak, istri, suami terus giliran itu gimana itu? Apakah khusus kepala keluarga aja sudah dapat semua itu keluarga? Anaknya masih kecil atau sudah? Ya, pokoknya anak. Oh, ya. Jadi sebenarnya sunnahnya itu cukup keluarganya saja. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Abu Ayyub kepala keluarga Abu Ayyub al-Ansari dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu para sahabat beliau, sahabat Rasulullah, itu satu rumah yang berkurban adalah satu orang dan mengikutkan ahlu baiti, mengikutkan orang yang ada di rumah tersebut, baik yang wajib untuk dia nafkahi secara syariat ataupun yang dia nafkahi karena orang itu ada di rumah. Itu yang disebut dengan ahlu baiti. Kemudian disebutkan juga terkait dengan at-ta'addud fil udhiyah. Ya, apakah boleh menyembelih lebih dari satu ekor? Ya, boleh saja, tidak berdosa kalau misalnya ya ada juga untuk keluarga yang lain tidak berdosa. Tapi fadilah mengikuti sunnah itu lebih afdal. Sama halnya ketika ada seseorang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mencari sesuatu, dua orang, kemudian kedua orang ini hendak melaksanakan sholat, tapi tidak ada air. Akhirnya kedua-duanya bertayamum. Setelah sholat ada air. Yang satu mengulangi sholatnya, yang satu tidak mengulangi sholatnya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya, kepada yang tidak mengulangi sholatnya, Rasulullah mengatakan ashabtas sunnah, engkau telah menepati sunnah. Kepada yang mengulangi sholatnya, Rasulullah mengatakan lakal ajru marratain, engkau memiliki dua pahala ganjaran. Nah, para ulama menjelaskan yang mana yang afdal di sini, apakah yang mengulangi sholatnya atau yang tidak mengulangi sholatnya. Maka ya dijelaskan di sana bahwa lebih afdal yang ashabta as-sunnah, yang mendapati sunnah. Tapi tidak dianggap kalau misalnya dia mengulangi ataupun menambah kurbannya, tidak dianggap sebagai orang yang boleh saja. Tapi diingatkan selama tidak ada maksud at-tabani, selama tidak ada maksud berbangga-bangga. Dan ini disebutkan oleh Abu Ayyub, ya, bahwa ketika orang sudah mulai menambah, ya, ini terkadang tanpa disadari